dapat kita kumpulkan dalam beberapa kali dan berakhir juga subuh tadi, yaitu beras 246 kg, uang sebesar 27.348.000, beserta penerima ada 395 jiwa. Rinciannya untuk zakat fitrah berupa beras itu sebesar 205 kg, uang 18.536.500 rupiah. Zakat mal dalam bentuk beras kosong, dalam bentuk uang sebesar 2 juta rupiah. Infak sedekah berupa beras 41 kg berupa uang 4.161.500 rupiah. Fidyah beras kosong, uang juga kosong. Sementara hasil pendapatan jasa uang sebesar 2.650.000 rupiah. Demikianlah akhirnya kami dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, yang telah mendukung dan berkontribusi mulai dari awal persiapan sampai dengan sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya Bapak Ibu, seperti biasa kalau sholat Id biasanya niatnya dulu ya, usolli sunnatan di Aidil Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya saya berniat untuk melaksanakan sholat sunat Id 2 rakaat yang dimakmum karena Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الكريم المنان الرحيم الذي شرع لعباد مواسم الخيرات وجعل لهم في الطاعة حياة القلوب وفي التقوى نجاة الأرواح وفي ذكره طمأنينة النفوس. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب وتشرح الصدور وتفتح للعبد أبواب الرحمة والرضوان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وكشف الغمة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Segala puji
bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan hari kemenangan ini, hari raya Idul Fitri, hari yang penuh rahmat dan ampunan Allah, di mana terdengar takbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur bahwa kita telah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Dialah Allah yang menjadikan ketakwaan sebagai sebaik-baik bekal kehidupan, sebagai pelindung manusia dari kesulitan, dan sebagai jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah harta yang paling berharga yang dimiliki manusia dalam hidupnya. Takwa adalah penjaga kehidupan, penenang hati, dan penuntun langkah menuju keselamatan. Ramadan yang telah kita lalui bukanlah sekedar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah madrasah, sekolah yang mendidik hati kita agar menjadi hati yang bertakwa. Allah menegaskan tujuan itu dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan utama dan hadiah terbesar yang kita peroleh dari puasa Ramadan adalah ketakwaan. Namun pertanyaannya, mengapa takwa begitu penting sampai kita harus puasa 30 hari untuk mewujudkan ketakwaan itu? Jawabannya, karena takwa adalah perisai perlindungan dan sumber kebahagiaan manusia. Allah menjanjikan perlindungan dan keamanan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ingatlah, sungguh para kekasih Allah tidak akan diselimuti rasa takut dan tidak pula hati mereka dirundung kesedihan, karena mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa menjaga takwa. Maka untuk mereka berita-berita yang menggembirakan, yaitu surga, baik dalam kehidupan di dunia maupun kelak di akhirat. Mari kita perhatikan janji Allah ini. Dua hal yang paling menakutkan dalam kehidupan manusia, yaitu pertama ketakutan terhadap masa depan, dan yang kedua kesedihan terhadap masa lalu. Namun Allah menenangkan hati orang yang bertakwa bahwa mereka tidak diliputi ketakutan dan tidak tenggelam dalam kesedihan. Apalagi saat ini terjadi huru-hara, ada peperangan di sebagian belahan dunia yang mungkin berdampak pada kehidupan kita di Indonesia, yang mempengaruhi perekonomian dan juga keamanan serta tatanan kehidupan. Tetapi bagi orang yang bertakwa, yang yakin kepada Allah sebagai Tuhannya, pasti selalu tentram dengan janji-janji Allah. Sebagaimana firman Allah, bagi orang yang bertakwa diberi janji, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan solusi untuknya. Mungkin tergambar dalam benak kita bahwa masa depan kehidupan saat ini akan suram,
atau mungkin biaya hidup akan tinggi atau kehidupan akan sulit. Tapi jangan khawatir, jika itu terjadi, kita tetap memelihara ketakwaan, tetap menjaga keimanan, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuk kesulitan hidup kita. Begitu juga Allah menjanjikan kemudahan hidup bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Bahkan orang yang mau bersabar, istiqamah dalam ketakwaan, akan diselamatkan dari musuh. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka yang memusuhimu tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan takut terhadap orang yang akan berbuat buruk kepada kita, memusuhi atau mereka bagian dari pesaing bisnis kita, atau orang-orang iri. Mereka tidak mampu berbuat jahat jika kita selalu dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat nanti, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah telah menyesal karena akan dimasukkan ke dalam neraka hingga terlihat mukanya menghitam, menjadi tanda bahwa ia akan disiksa. Namun Allah memperlakukan berbeda kepada orang yang bertakwa, yaitu Allah menyelamatkan orang yang bertakwa dengan firman-Nya, wa yunajjillahu alladziina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-suu' wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak pula mereka bersedih hati. Maka seperti inilah janji Allah untuk setiap orang yang terus yakin kepada Allah dengan menjaga ketakwaan kepadanya. Bukan hanya keselamatan di dunia, bahkan di akhirat pun akan terus dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu apa sebenarnya ketakwaan yang dapat melindungi dan membahagiakan manusia? Para ulama menjelaskan bahwa asal kata takwa dari kata bahasa Arab waqa yaqi wiqayatan, yang berarti menjaga, melindungi dan membentengi diri dari sesuatu yang membahayakan. Dari makna ini, takwa dapat dipahami sebagai usaha seorang hamba menjadikan antara dirinya dan murka Allah suatu pelindung, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian ia terlindung dari murka Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalani hidup dengan hati yang senantiasa sadar akan kehadiran Allah. Ia berhati-hati dalam setiap langkah karena ia meyakini bahwa Allah selalu melihatnya. Apabila takwa telah menyatu dalam diri seseorang, takwa akan menjadi pengingat yang selalu membimbingnya. Ketika suatu saat orang tersebut terjerumus dalam maksiat, takwa akan menjadi alarm untuk mengingatkan segera bertaubat. Dan ketika melakukan kebaikan, takwa juga akan mengingatkan agar melakukannya dengan ikhlas. Dan ketika berbuat salah kepada sesama manusia, maka takwa akan langsung mengingatkan agar meminta maaf. Maka orang yang bertakwa sebenarnya adalah orang yang memiliki ingatan kepada Allah, ingatan kepada aturan-aturan Allah, dan ingatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu ada 3 hal
agar takwa itu menjadi pelindung dan jalan kebahagiaan kita. Yang pertama, memperkuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia akan merasa aman ketika ia dekat dengan Tuhannya. Karena dengan kedekatan itu Allah akan mudah menolong hamba-Nya. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari kiamat. Bagaikan orang yang memiliki hubungan dengan berbagai macam mitra, kemudian dia memiliki masalah hukum, maka dia akan mudah menyelesaikan masalahnya karena banyak orang yang membantunya. Begitu juga bagi orang yang bertakwa, dia sebenarnya memiliki hubungan khusus kepada Allah. Karena sebenarnya ketika kita menghadapi masalah lalu tidak ditolong Allah, itulah yang membuat masalah kita semakin berat. Dengan ketakwaan, channel pertolongan Allah itu lebih dekat, sehingga orang yang bertakwa selalu dalam pertolongan Allah. Bagaimana agar kita selalu berhubungan dengan Allah? Yang pertama, selalu menjaga wudu. Setiap hari kita hendak kemanapun pergi, kita jaga wudu, jaga kesucian, supaya kita berdoa langsung dikabulkan. Yang kedua, kita jaga perintah Allah. Rasulullah bersabda, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajibu tujahak." Jagalah perintah Allah. Dengan menjalankan perintahnya, maka Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah dengan meninggalkan larangannya, maka Allah pasti berada dalam doa ketika engkau memintanya. Yang ketiga, agar kita selalu berhubungan dengan Allah dan dekat dengan pertolongannya, mengawali segala sesuatu dengan doa. Minimal kita ucapkan bismillah supaya menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk menjadikan kita supaya terlindungi dan ditolong oleh Allah dan menjadi jalan kebaikan, maka menjauhi dosa dan maksiat. Hadirin yang saya muliakan, kita mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya dosa itu yang membuat hidup kita jadi sempit, membuat masalah tidak mudah terselesaikan. Karena orang yang berdosa yang tidak bertobat, hakikatnya dia dalam murka Allah. Dan orang yang dalam murka Allah, hakikatnya dia sedang menggali kuburannya sendiri. Maka oleh karena itu Rasulullah bersabda tentang orang yang sulit terbuka pintu rezekinya, bahkan mungkin ada rezekinya tapi tidak mencukupi hidupnya. Maka Rasulullah mengatakan, "Inna rajula la yu'ramu ar-rizqa bidzanbi yusibu." Sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar terhalang rezekinya karena dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Maka di antara dosa itu mungkin adalah meninggalkan sholat lima waktu, berkata tidak jujur, mengambil barang orang lain dan hak orang lain, dan segala hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita anggap dosa hanya akan disiksa di akhirat, tapi sejak di dunia hidupnya pun sudah dibuat susah dengan berbagai maksiat yang dikerjakannya. Dan yang ketiga adalah memperbanyak kebaikan kepada sesama manusia. Takwa tidak hanya mengajarkan kita beribadah secara formal di masjid, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain, tetapi takwa juga menjadi pendorong untuk menjadi orang yang akhlaknya mulia. Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata, dan sertailah setelah berbuat buruk sertai dengan berbuat baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada orang lain dengan akhlak yang mulia. Takwa harus mendorong kita untuk beretika yang baik, untuk berkata jujur, untuk berkata sabar,
bersama Allah, dan mereka juga selalu berbuat ihsan. Hakikatnya yang menjaga kita semua adalah Allah, menjaga keselamatan kita, menjaga penyakit, menjaga harta dan perekonomian, bahkan dari segala hal yang nampak maupun yang tidak nampak. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku Maha menjaga segala sesuatu. Tetapi dalam kehidupan ini perilaku kita juga menjadi penentu. Sehingga Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsih." Siapa yang berbuat baik, sebenarnya dampak kebaikan itu akan dia rasakan sendiri. Waman amila waman asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirinya sendiri. Maka dari hal ini, jangan bermimpi untuk dihormati orang kalau kita tidak menghormati orang lain. Jangan berharap untuk dibantu orang kalau kita sendiri pelit, susah membantu orang lain. Jangan pernah kita mau didengar orang lain kalau kita sendiri tidak pernah mau mendengarkan orang. Jangan pernah kita berharap ingin dijadikan tokoh kalau kita sendiri tidak bisa menghargai tokoh yang sudah ada. Maka perilaku kita menentukan kemana arah hidup kita. Jika perilaku kita baik kepada orang lain, kepada siapapun, maka arah kehidupan kita akan baik. Jika perilaku kita buruk, maka arah kehidupan kita pun akan buruk. Apalagi bersama dengan orang-orang dekat kita, terutama saudara-saudara kita, saudara-saudara yang sekandung, saudara-saudara yang sedarah. Kadang hanya permasalahan warisan, permasalahan sedikit pembagian sudah membenci seumur hidup. Atau saudara yang diakibatkan karena pernikahan, mereka walaupun sudah saudara kandung, tapi saudara yang sudah terikat dengan keluarga kita. Atau orang-orang yang mereka telah menjadi kolega kita, menjadi sahabat kita, yang mendukung usaha dan kegiatan kita. Kita pun harus selalu menjaga akhlak dan etika bersama mereka. Dan teristimewa kepada kedua orang tua kita. Orang yang bertakwa tidak mungkin menyakiti orang tua. Sekecil apapun ucapan perbuatan yang dapat menyakiti orang tua, itu akan berdampak buruk yang besar di dunia, bahkan di akhirat. Maka akhlak kepada orang tua tidak bisa ditawar. Orang tua saya salah, kamu cukup diam. Orang tua saya tidak benar, cukup bersabar. Karena menyakiti orang tua itu dosa besar. Dan juga guru-guru kita pun berakhlak mulia kepada orang yang telah mengajari kita hidup, mengajari kita berhitung. Guru kita dari sejak TK, SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mereka berjasa kepada kita. Terutama guru-guru kita yang membawa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperkenalkan Islam dan hukum-hukumnya, yang menjadikan kita taat beribadah, yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Maka semuanya ini adalah orang-orang yang terbaik dan istimewa dalam kehidupan kita. Kita jadikan akhlak kita mulia kepada siapapun kita berada, bagaikan kumbang yang selalu memberikan madu, walaupun madunya selalu diambil dan tidak pernah dikembalikan. Kita manusia biasa, mungkin kita pernah sakit, tapi yang terbaik adalah kita saling memaafkan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Allahu akbar.
Sallallahu